Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Melanggar jam operasional selama masa pemberlakuan PPKM Mikro, sejumlah warung remang-remang di kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur digerebek petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Pada razia kali ini, petugas memberikan sanksi penutupan dan menyita 397 botol miras tanpa izin edar. Satu persatu warung remang-remang yang berada di kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur digerebek petugas Satpol PP pada Jumat malam. Penggerebekan dilakukan lantaran dua warung remang-remang tersebut nekat beroperasi hingga larut malam. Padahal sedianya, pada masa pemberlakuan PPKM Mikro, Pemprov DKI Jakarta hanya mengizinkan jam operasional tempat hiburan hingga pukul 9 malam. Kedatangan petugas yang secara tiba-tiba tersebut membuat pengunjung dan sejumlah wanita penghibur panik. Tak main-main, petugas kemudian langsung memberikan sanksi tegas berupa penutupan paksa tempat usaha hingga masa PPKM Mikro di ibu kota dinyatakan berakhir. Dalam razia ini, petugas turut menyita sebanyak 397 botol minuman keras tanpa izin edar yang sempat disembunyikan oleh pemilik warung. Untuk hasil malam ini yang kita tindak itu ada 2 kafe, namanya kafe remang-remang ya, karena nggak ada namanya dan mereka masih melaksanakan kegiatannya padahal waktunya sudah jam 12 malam dan kita sita minuman keras. Ratusan botol miras yang disita langsung dibawa petugas ke kantor Wali Kota Jakarta Timur untuk dimusnahkan. Sementara razia serupa akan terus digelar hingga penerapan masa PPKM Mikro di Jakarta dinyatakan usai. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Api membakar toko material di Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Jumat malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan seluruh bangunan. Kobaran api dengan cepat melahap habis sebuah toko material di Jalan Tengah Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sempat terjadi ledakan beberapa kali yang diduga berasal dari kaleng cat. Petugas pemadam berupaya menjinakkan api dengan mengerahkan 20 unit mobil pemadam kebakaran. Namun karena akses jalan yang sempit serta sumber air yang jauh dari titik api, membuat proses pemadaman sulit dilakukan. Dibutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga dari hubungan arus pendek listrik. Gudang penyimpanan LPG dan warung minyak tanah di Padang, Sumatera Barat ludes terbakar. Api yang berkobar hebat membuat warga setempat panik. Api menghanguskan warung LPG dan minyak tanah di Kampung Nias, Kecamatan Padang Selatan, Sumatera Barat. Kebakaran warung yang juga rumah warga tersebut membuat warga sekitar panik karena berada di pemukiman padat. Adanya material minyak tanah di dalam warung membuat api sulit dipadamkan. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan api akhirnya padam setelah 1 jam. Diduga kebakaran ini dipicu adanya arus pendek listrik dari dapur rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan emak-emak korban gusur pembangunan Tol Jor 2 Tangerang, Banten melempari kantor Wijaya Karya dengan telur. Protes itu merespon pekerjaan tol yang masih berlangsung di kala persidangan berjalan. Puluhan warga Jurumudi Tangerang ini memaksa masuk kantor kontraktor pembangunan Wijaya Karya. Adu mulut antar petugas dan warga tak terhindarkan. Masa pun memaksa masuk halaman kantor Wika, tetapi pihak Wika tidak keluar untuk bertemu dengan mereka. Karena kecewa, pendemo yang didominasi emak-emak ini melempari kantor dengan telur.
Masa ini memprotes lantaran proses pembangunan Tol Jor 2 Kunciran Bandara Soekarno-Hatta terus berjalan. Padahal menurut perjanjian, jika persidangan ganti rugi pembebasan lahan masih berjalan, pekerjaan tol harus dihentikan. Kita menuntut atas kesepakatan yang sudah kita lakukan bersama, yaitu tidak ada pekerjaan selama proses persidangan berlangsung. Tetapi lagi dan lagi Wika selalu abai, selalu mengindahkan dan selalu mengulangi hal yang sama, di mana pekerjaan dilakukan pukul jam 12 malam hingga pagi, sehingga masyarakat yang sudah kehilangan rumah harta bendanya merasakan ketidaknyamanan lagi. Menolak acaranya dan masanya dibubarkan, salah satu ormas di Batam bentrok dengan aparat kepolisian. Ormas beranggapan polisi tidak memiliki alasan membubarkan acara tersebut. Kericuhan antara polisi dengan sekelompok warga terjadi di Batam, Kepulauan Riau siang tadi. Massa yang tergabung dari Perkumpulan Masyarakat Flores Nusantara ini menolak pembubaran acara pelantikan ormas yang akan digelar besok. Menurut Ketua Ormas, pembubaran ini dianggap tidak adil karena polisi tidak memberikan alasan yang jelas terkait pembubaran persiapan acara pelantikan ini. Kita nggak bisa, kalau seperti ini kan namanya perkumpulan ini kan seolah-olah dianggap teroris, ya kan? Ini pengukuhan malam ini, ya besok. Meski mendapat penolakan, polisi tetap membongkar tenda yang akan digunakan untuk pelantikan ormas. Polisi menyebut acara ini tidak memiliki izin keramaian. Karena memang lahan ini punya BP Batam, kan gitu. Tadi konfirmasi, ternyata mereka pun nggak ada izin sama mereka. Nah kebetulan mereka ini, yaudah Pak, kalau memang nggak ada izinnya, rencana mau saya bubarkan sama BP kan gitu, mau di carikan lah, tenda-tenda mau dicopotin gitu. Karena itu kita datang ke sini kan gitu, untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Akibat kericuhan ini, polisi mengamankan 4 orang karena melawan saat ditertibkan. Selain itu, petugas kepolisian terus menjaga lokasi guna mencegah agar tak ada pelantikan besok. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang terjadi di Kelurahan Duren Seribu, Depok, Jawa Barat. Akibatnya 74 rumah di 7 RW rusak. Inilah rekaman video amatir warga saat terjadi hujan deras yang disertai angin puting beliung di Kelurahan Duren Seribu, Depok, Jawa Barat, Kamis sore. Akibatnya puluhan rumah warga rusak. Peristiwa ini juga menyebabkan sejumlah tiang listrik dan pohon roboh. Saat memantau lokasi yang terdampak, Camat Bojong Sari Dede Hidayat mengatakan angin puting beliung itu terjadi pada Kamis sore. Dari hasil pemantauan, ada 74 rumah warga yang rusak. Mayoritas kerusakan terjadi di bagian atap rumah. Sejumlah ini ada 2 RW ya, meliputi 2 RW. Yang terparah 2 RW. Yang terparah itu ya 2 RW. Seluruhnya hampir kira-kira 7 RW. 7 RW. Hingga Jumat siang, warga yang rumahnya terdampak masih memperbaiki bagian rumah mereka yang rusak. Para korban berharap ada bantuan dari pemerintah Kota Depok untuk memperbaiki rumah mereka yang terdampak puting beliung. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga menggeruduk sebuah yayasan di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Yayasan ini dianggap meresahkan warga karena kerap memandikan jenazah tanpa izin, dan akibat kejadian ini sang penanggung jawab yayasan dibawa ke Mapolsek Pondok Aren. Inilah video amatir saat warga menggeruduk sebuah yayasan di Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Jumat malam. Aksi warga ini buntut dari kekecewaan mereka terhadap kegiatan aktivitas yayasan yang kerap memandikan jenazah tanpa izin. Selain itu, warga juga menemukan bila yayasan ini pernah berbuat curang terhadap pengumpulan kotak amal di lingkungan sekitar. Haji Saad, selaku warga sekitar, mengatakan jika yayasan ini juga sering melakukan kegiatan yang sifatnya kontroversi di lingkungan setempat. Cara masalah yayasan ini sebenarnya berbadan hukum, cuman apa yang dilakukan oleh saudara Lojak ini di luar daripada jalur yang harus disepakati oleh masyarakat lingkungan, sehingga timbullah kontroversi di antara masyarakat yang ada. Contohnya ada informasi pemakaman yang suasananya lagi COVID kayak gini, tidak dijelaskan pada masyarakat dari mana warga itu, orang mana warga itu, nggak jelas. Sementara itu, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas gabungan dari Polri dan TNI yang berjaga di sekitar lokasi langsung memasang garis polisi.
Penanggung jawab yayasan pun juga dibawa ke Mapolsek Pondok Aren guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Potongan tubuh manusia terbungkus plastik menggegerkan warga Jurang Mangu Pondok Aren, Tangerang Selatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.